Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi faman tabi'ahum illa yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita panjatkan kehadirat baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Di sore hari yang berbahagia ini, Miss akan menyampaikan kultum dengan judul manfaat bersedekah. Seperti yang dikatakan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala dan musibah. Jika kita bersedekah, insya Allah akan jauhkan kita dari segala bala dan musibah yang akan menghampiri kita. Kita ambil contoh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat untuk bersedekah dan berjuang di jalan Allah. Datanglah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Rasulullah. Yang pertama kali datang adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, berapa harta yang ingin kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Akhadtu nisfu min mali ya Rasulullah." Aku sedekahkan setengah dari hartaku ya Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah duduk dan menunggu sahabat yang lain datang. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, berapa harta yang ingin kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Akhadtu kullu min mali ya Rasulullah." Aku sedekahkan semua dari hartaku ya Rasulullah untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah dan para sahabat terkejut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, lalu apa yang ingin kau tinggalkan untuk keluargamu?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Taraktullaha wa rasul." Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Subhanallah. Dari cerita di atas kita bisa memetik kesimpulan bahwa kita harus menyisihkan separuh atau sedikit dari harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, anak-anak tahu tidak, sedekah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sedekah materi. Sedekah materi bisa berupa uang, materi, makanan, ataupun pakaian. Yang kedua adalah sedekah non materi. Sedekah non materi bisa berupa tenaga, pikiran, ataupun nasihat baik. Bahkan yang paling mudah, senyuman yang tulus pun bila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala bisa termasuk sedekah. Seperti dikatakan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabassamuka ila wajhi ahika laka shadaqatun." Dan yang terakhir adalah sedekah jariah. Contohnya, bila kalian menyumbangkan uang ke masjid ataupun musola yang sedang dalam pembangunan dan musola dan masjid itu masih terus-terus dipakai untuk beribadah, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun kalian telah meninggal dunia. Nah, dari sekian banyak manfaat sedekah, Miss akan sebutkan 7 diantaranya. Yang pertama adalah mensucikan diri. Orang yang menyedekahkan hartanya, insya Allah dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendapat pahala yang berlipat ganda. Apalagi ketika bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan seluruh pahala, apalagi untuk orang yang bersedekah. Yang ketiga adalah imbalan yang berlipat ganda. Orang yang bersedekah akan diganti oleh Allah 10 kali lipat dari harta yang ia sedekahkan sebelumnya. Yang keempat adalah mendapat ketenangan hati. Ketika kita bersedekah, maka di hati kita akan ada perasaan senang karena kita telah memberi kepada sesama yang lebih membutuhkan. Yang kelima adalah terhindar dari mara bahaya. Seperti yang sudah disebutkan tadi di atas, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala. Yang keenam adalah terhindar dari siksa kubur. Di akhirat nanti, semua perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan. Insya Allah jika kita rajin bersedekah, maka Allah akan ringankan siksa kubur kita. Dan yang terakhir adalah mendapat naungan di hari kiamat. Orang yang bersedekah akan termasuk golongan orang yang akan mendapat naungan di hari akhir kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar
bil laili wan nahari sirru ala niyati falahum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang artinya orang yang menyedekahkan hartanya pada malam hari atau siang hari secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut dari mereka dan mereka pula tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Miss sampaikan. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.